Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan pertolongan dan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kita tahu semuanya ya sahabat ya, semalam ada seorang pasien sahabat ya, seorang pasien yaitu yang bernama Mbak Sri, kalau nggak salah ya, Mbak Sri. Kemudian suaminya yang bernama Ardi semalam sempat membuat onar sahabat di pondok kita itu loh. Dibilangin secara baik-baik juga nggak mau gitu loh. Dia inginnya ketemu dengan Gus Idris, sedangkan waktu itu malam Gus Idris sendiri dalam keadaan kurang sehat. Dia Gus Idris dalam keadaan kurang sehat dan tidak bisa menerima tamu, apalagi udah larut malam. Semalam kalau nggak salah insya Allah jam 12 kalau saya Mas Raffi ya, yang buat onar dulu tamu yang Ardi itu buat onar. Iya ya Allah. Jadi ini masih ada di pondok, perempuannya ini masih ada di pondok Bu Sri ini. Jadi kita ntar lagi kita tunggu, katanya mau ada perlu sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya sahabat ya. Nggak tahu masalah apa, namanya juga hidup, namanya hidup ini juga pasti ada masalah, pasti ada persoalan gitu loh. Kalau nggak mau ada masalah, kalau nggak mau ada beban hidup, cobaan hidup, ujian hidup, ya mati saja gitu ya. Gitu. Intinya kita harus ikhlas menerima apapun yang Allah berikan kepada kita gitu loh. Entah itu berupa cobaan, kesenangan ataupun kesusahan, kita harus ikhlas, karena aku yakin kalau kita ikhlas Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita gitu loh. Allah bisa merubah segalanya sahabat, bisa merubah siang gitu ya, bisa merubah yang awalnya siang mendung bisa menjadi cerah gitu loh. Apapun bisa Allah lakukan, apalagi cuma nasib kita seperti itu. Jadi apa ya, kebanyakan daripada tamu-tamu terutama Mbak Sri itu kayak menyalahkan gitu, menyalahkan takdirnya, menyalahkan takdir Allah kayak gitu ya. Itu nggak boleh sahabat ya. Terus kalau Allah bilang kalau kamu nggak mau menerima takdir saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Wah, a'udzubillahi min dzalik ya sahabat, kalau sampai kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, na'udzubillahi min dzalik ya Allah, subhanallah. Baik sahabat, sebelum kita ini sambil menunggu Mbak Sri katanya mau ketemu dengan saya. Mbak Sri itu istrinya Pak Ardi sahabat ya. Kita sholawat dulu ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likullin hauli minal akhwali muktahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita istiqomah bersolawat, kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tertutup dari kehidupan kita semoga dibuka oleh Allah, diberikan masalah diberikan jalan keluar dari masalah apa yang kita hadapi ya Allah. Insya Allah dengan istiqomah sholawat kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Baik sahabat ya, kita langsung, barangkali beliau ada di itu sepertinya si Re ya sahabat ya. Nah, itu kayaknya ada si Re, kelihatan nggak dari kamera ya? Kelihatan Ustaz. Nah, itu sepertinya ada si Re lagi berbincang-bincang dengan seorang perempuan dia. Apakah itu Bu Sri ya yang sama Sri yang sama Re itu? Apa yang mereka bicarakan gitu loh. Kata soalnya Bu Sri tadi ngomongnya mau
ada sesuatu yang mau disampaikan dengan saya gitu sahabat ya. Tapi kok ini ada Ray juga, sebenarnya nggak enak barangkali mereka ngomong sesuatu yang rahasia mungkin seperti itu, ngomongin obat mata. Gimana kalau menurut sahabat-sahabat semuanya ini, apa disamperin aja ya? Ya Allah, coba kita samperin saja ya. Ayo sahabat ya, sahabat langsung aja nggak? Ya itu ada sirri sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Mana Ustaz tadi saya nyuap telepon nih Ustaz. Oh, HP untuk lab. Hah? HP-nya untuk lab. Iya. Terus sama saya telepon enggak kan. Ini tuh Ustaz. Doakan saya teleponnya. Oh. Iya. Dari sehat. Alhamdulillah. Dari sini Mas Raffi biar enggak sama. Nah. Ya kelihatan semua. Enggak di sana Bang Rey. Ada apa ini kok kayaknya penting? Ini Busri ya? Iya. Busri ini meskipun banyak masalah. Seri. Seri Apa seri? selalu apa ya, selalu smile ya Busri ini ya, meskipun banyak masalah. Tapi waktu Udah curhat Mbak, apa maksud sama saya? udah curhat sama saya. Maka langsung smile maksudnya. Jamaah Oh, jauh. itu curhatnya. Allah. Padahal semalam kan nggak ada senyumnya sama sekali dia waktu sama siapa itu, suaminya Ardi ya suaminya. Mantan. Loh, masa udah mantan, belum resmi kan? Udah ditalak tapi ya Mbak ya? Udah mantan? Belum. Ya, belum lah, belum Masih resmi. niatan Tapi ada ini ya, apa? Cadangan ya? Ada. Allah. Emang gini. Ya enggak, saya ini aneh Bang Rea. Semalam dia marah-marah kayak gitu kan? Marah kayak gitu kan. Terus sekarang saya datang kok senyum-senyum. Tapi gini Ustaz tadi. Dia kan curhat. Ini saya omongin enggak apa kan Mbak ya? Curhat tadi. Jadi kayak karakternya ini ibarat mau juga depresi. Deskripsi. Depresi gitu. Jadi emang sekarang ini Mbak ini bilang, Mas, ini maaf ya katanya. Ini sebelumnya kan tadi saya mau konten di sini katanya. Jadi karena udah berhubung ya. Jadi Mbak ini bilang nggak mau. Emang tadi dibilangnya di awal, udah Mas enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti ada bahasa saya nggak enak, misalnya kayak tadi kata-kata anjay, tiba-tiba kayak senyum gitu, orangnya gimana ya? Tapi ini ketawa gitu. Sendiri nggak terus-terusan kan? Enggak ya. Ibarat dia ada hal yang lucu langsung agak ketawa ngadap gitu. sini Mbak, biar Ini, wajahnya yang cantik terekam oleh jadi wajah kamera. wajah dia gitu. Agak ngadap sini nggak apa-apa. Kenapa Mbak sini Mbak? Iya. Jangan malu-malu kucing. Pokoknya kalau misalkan si Ardi itu ada apa-apa sama Mbak, santai. Gitu ya. Kok kamu jadi gitu, Re? Penasaran saya. Namanya juga berjuang salah, nggak salah Mas ya? Allah. Kalau saat yang berjuang salah. Kan saat Berarti yang kamu berjuang- menunggu jandanya gitu. Belum resmi gitu loh. kan Meskipun bisa dari tinggal tawa. jadi. Allah. Jadi kalau misalkan kita nikah janda, kita baik sama janda itu, kan ini niatnya kita menjaga dia. Karena dia bekas disakiti gitu kan. Nah, ini kan saya diboleh nikah lagi. Kan Ustaz ngajar gitu Ustaz. Pernah apa sering disakiti sama Pak Ardi itu? Ya gitu. Maksudnya sering disakiti. Disakiti seperti apa, Mbak? Ya, baru kali ini. Hah? Baru kali ini ya. Nah iya kan, masa sih saya kayak nggak percaya ada seorang Pak Ardi ini berselingkuh dengan mantunya, iya mantunya sendiri ya Mbak ya? Menantu ya, ya Allah. Oh ya, ini Mbak, ini mau nih saya mau nanya nih. Ini kan yang tadi belum ada saya tanya. Jadi awal Agak dekat juga nggak apa-apa pada kalian Mas. Nah. awal mula pertama kali Mbak memiliki rasa curiga. Maksudnya nggak langsung nih tiba-tiba Mbak memiliki rasa curiga. Karena Mbak bilang dari kabar ada saya, sebelumnya hubungan keluarga itu baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Jadi awal mula pertama kali itu apakah dari dengar orang atau gimana? Enggak. Awal mula kan saya tuh kayak di rumah itu kayak disuruh keluar aja gitu. Maksudnya suruh keluar? Sama suaminya. Nggak disuruh main kemana gitu. Oh. Kayak itu pulang kerja itu cepat gitu. Kan biasanya kan sore, ini siang udah pulang. Oh gitu. Terus sampean disuruh belanja keluar gitu. Jadi itu kecurigaan awal. Namanya hal seperti itu kan sebenarnya kan kemungkinan apa si suami ini kecapean, apakah saya ada salah kan gitu kemungkinan. Jadi kan nggak bisa masuk secara logika Ustaz ya. Dengan hal seperti itu kan nggak mungkin langsung memiliki pikiran Mbak ini pasti ini selingkuh. Iya iya. Apalagi itu pikiran tuh tujuannya kemana itu. Apakah ada setelah kejadian itu
ada yang ngomporin atau Mbak ada dengar selentingan dari orang atau gimana? Iya, pokoknya kayak keluar shopping berdua. Yang ngomong siapa? Tetangga. Tetangga. Tetangga itu namanya juga tetangga Mbak, maaf ya. Tetangga itu ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita, gitu. Mindahnya pelan-pelan aja Mas, biar gak pusing yang lihat. Ada seret-seret kan pusing nanti yang lihat itu. Pelan-pelan aja seret gitu ya. Jadi tetangga yang Mbak yang ngelapor ke Mbak ini, yang ngasih info ini, itu apakah tetangga kepercayaan Mbak atau gimana? Ya yang biasanya kayak arisan bareng. Oh, teman dekat, mendekat, Iya. oke. Dia bilangnya seperti apa laporannya ke Mbak? Aku lihat suamimu shopping berdua sama menantumu. Gitu ya. Tapi Awalnya sih nggak percaya. nggak percaya. Tapi kan ada buktinya. Difotoin kan. Oh, difotoin. Tapi aku nggak bilang itu. Ah. Terus kepergok berdua di kamar itu. Beb, ada pasien Beb. Ada pasien Beb. Hah? Pasiennya dari daerah Siti aja, luar kota sini aja, luar dekat Malang, kota Malang. Mencari Ingus. Bentar ya Bu ya. Jadi gitu Mbak ya. Mbak selamat booking. Disitulah pertama kali Mbak percaya 100%. Iya. Tapi Mbak sendiri kan nggak pernah tahu kalau suaminya sampean kikuk-kikuk lah istilahnya ya sama menantunya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Makanya Tapi kalau kan logikanya kan kalau cewek cowok nih satu kamar nggak mungkin nggak. Tapi kan sampean nggak tahu toh dalam satu kamar itu ada suami sampean dan menantu. Kan suamiku keluar dari situ. Oh, sampean taunya keluar. Ya barangkali saja apa itu ada keperluan kan gitu. Iya, keperluannya kan. Kecuali kalau sampean tahu melakukan suami sampean dan menantunya ini dalam keadaan melakukan hubungan suami istri baru. Kalau cuma sampean tahu dari suami sampean keluar dari kamarnya menantunya sampean gitu kan apa ya? Juga kurang kuat, Mbak. Siapa tahu apa itu menantunya sampean suruh beneri lampu kan bisa Tapi juga. kan pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Gini Sar, mungkin ya ini bukan dari pembahasan beliau yang bisa saya ambil ya gitu. Yang pertama rasa kecuriga waktu diomongin sama tetangga tadi, ngasih informasi lah tetangga tadi tentang masalah suami dan menantunya. Lalu yang kedua ada bukti foto. Pasti kan namanya juga lagi perempuan tuh kan pikirannya tuh lebih over daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki ini ada masalah, dia berusaha mencari sedetail mungkin. Iya. Tapi kemarin lebih over gitu. Lebih tahu lah perempuan lebih mikir ego sendiri ya itu bahasa tadi kan. Iya. Namanya juga perempuan, jadi mungkin pikiran tuh terlalu over, makanya sempat menuduh 100%. Gitu ya. Nah bahkan kemarin kan tadi ini, ya kan, tadi malam kan udah datang ke tempat Gus, bahkan memang mengaku, sampai tadi udah mengaku Ya. Nah, jadi intinya kan kita sudah mengetahui awal mulai itu seperti apa. Lalu itu apalagi Ustaz, apa namanya katanya kandungan tuh gimana Ustaz? Masa Mbak, apa benar udah apa hamil menanya? Tapi hamil kan belum tentu dari suaminya sampean. Terus dari siapa? Hah? Ya kan bisa jadi dari suaminya sendiri. Suaminya sendiri kan 3 tahun nggak pulang. 3 tahun nggak pulang. Oh iya. Ya Allah. 3 tahun nggak pulang, hamil 2 bulan. Hamilnya 2 bulan ya. Sini Beb. Ya gimana? Ini ada pasien nyariin Gus Idris, marah-marah pengen sini guys, sini Bes. Nyariin Gus Idris. Udah tak bilang udah malam kan, nggak mau nemui besok bisanya gitu. Iya Mbak. Bisanya besok gitu. Biasanya besok. Tapi kalau mau nginep di sini sampean juga nggak apa-apa, gitu ya. Silakan Anda kamar. Sendiri apa Mas apa ini? Sama suaminya, lihat suaminya itu di atas itu. Ya udah silakan Mbak tunggu kalau memang hari ini nggak bisa kalau malam ini. Ini ceritanya gini Beb, suaminya dia dicurigai ya. Soalnya suaminya nggak ngaku masih kan Mbak, suaminya kan nggak ngaku kan kalau udah. Oh ngaku dah. Oh saya pantesan saya kan nggak ikut ya. Malam iya ikut tapi saya kan tak tinggal. Oh iya. Suaminya menghamili menantunya. Suaminya dia menghamili menantunya. Ya Allah, bisa kayak gitu ya. Mengaku itu karena ngaku dipaksa oleh Anda, terpaksa atau bagaimana? Itu kan karena sama Bang Radit. Oh, sama Radit Beb. Jadi perkiraan aja ini sekarang, belum yakin. Udah yakin? Udah di tes darah atau urin atau apa belum kan? Belum. Cuma udah ngaku ya Mbak ya. Ya Allah. Tapi untuk malam ini ya nggak bisa malam ini. Nggak bisa. Besok lagi Mbak kalau mau ketemu Besok. Gus.
Kalau memang mau istirahat di sini silakan dengan suami Mbak. Ada tempat juga kamar. Kalau besok ketemuannya gitu. Tapi intinya kan Mbak kan udah ketemu saya, Ustadz Fajar sama Adit. Intinya kan undang-undang itu udah disampaikan. Namanya juga dalam berumah tangga, walaupun saya belum berumah tangga, tapi setahu dari pembelajaran rekan-rekan yang saya temui yang sudah berkeluarga, namanya di rumah tangga ini pasti ada yang namanya sebuah permasalahan kan gitu. Jadi mungkin dengan Mbak ngobrol kami itu bisa menjadi lega lah di hati gitu kan. Karena kalau tak titik semua penyakit itu ada di hati tadi. Jadi Mbak ya mudah-mudahan lega lah gitu kan. Jadi harapan Mbak ke depannya. Jadi harapan Mbak ke Gus dan ke timnya Gus itu seperti apa? Tentang permasalahan Mbak dan suami Mbak ini ke depannya. Harapannya? Jadi kita kira-kira Mbak. Ya harapan masalahnya cepat selesai. Cepat selesai. Insya Allah, tapi kan tergantung Mbak lagi. Kami di sini kan Insya Allah cuma ngasih saran masukan, membantu ya 50-50 Ustaz. 50% di kami dan 50% kan di keluarga Mbak itu sendiri gitu. Karena kan kami juga masalah keluarga ini bukan terkait antara Mbak dan suami Mbak, tapi Mbak kan juga punya keluarga, orang tua gitu. Pak Ardi itu memang gini ya Mbak, memang pengusaha kaya ya Pak Ardi, suaminya Amen itu. Iya. Pengusaha kaya ya, anak buahnya banyak berarti. Di mana-mana anak buahnya. Soalnya dia kan kayak mentang-mentang datang ke sini kan kemarin awalnya. Dibilang aja Ustaz, uang apa bulanan ya dari lakinya tuh 150 juta. Kalau nggak sekelas istrinya Raffi Ahmad. 1 bulan ya. 1 bulan. Terus dibuat apa saja sama sampean uang segitu? Enggak. Kan malu-malu Ustaz. Tadi dia ngomong sama saya Ustaz. Tadi mau berempat mata dibilang gitu 150 juta untuk biaya hidupan. Itu memang belanja. Uang belanja saja ya. Enggak tuh lain. Ya, Pak. Uang kebutuhan diri sendiri, kebutuhan. 150 150 juta. Ih, keren. Tuh ngobrol ke saya. Uang apa Mas? 150 juta. Terus apa Mbak? Katanya berarti bohong suaminya sampean itu. Makanya saya diem kan, Heeh. nggak mau dia. Bohong berarti suaminya Amen. Tapi katanya dia kaya itu loh, sampai ngancam-ngancam mau membawa masalah ini ke ranah hukum. Berarti kan dia memang apa itu? Memang orang yang kaya dan dia berani kalau nyewa pengacara aja mahal ya beliau. Iya. Heeh. Pengacaranya bagaimana? Pengacaranya begini. Iya mau menuntut Gus Idris. Kan rencana kalau nggak salah ini yang saya takutkan, tapi belum ada omongan dari beliau untuk tentang pengacara tadi. Tapi kita lihat ke depannya. Cuman dari bahasanya tadi kan Mau menyewa tadi malam pengacara. dia tuh bahasanya gini Ustaz. Lihat aja, saya bisa ngelakuin apapun. Jangan sentuh saya kayak gitu. Tapi belum ada terbuka dia itu mau bahas tentang kayak. Tapi kayak saya lihat gesturnya itu ya Pak Ardi memang dia orang kaya dan juga apa ya banyak kenalannya. Tapi tadi Ustaz, iya ini baru ingat. Soalnya kalau orang biasa-biasa saja nggak mungkin berani mentang-mentang di sini gitu loh. Tadi Sapam bilang mas saya Ustaz, baru ingat nih. Jadi Sapam bilang tadi waktu selesai kan masih ini belum selesai tadi. Waktu pas keluar ada ancaman ke Satpam, jangan perpanjang. Gitu ya. Itu tadi. Saya nggak Jangan ingat. perpanjang. Saya akan memperpanjang masalah itu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kita lihat aja besok kan. Nah. Terus gimana Mbak keluarganya sampean apa udah tahu tentang kelakuannya Pak Ardi ini? Disuruh sendiri-sendiri Mas. Sama siapa? Sama keluarga. Suruh sendiri-sendiri. Keluarga Mbak. Iya lah Mas, pasti ya nggak terima lah. Nggak terima ya? Maaf, mohon maaf ini cuma tanya ya. Apakah juga keluarganya sampean dari keluarga yang berada atau keluarga sederhana? Saya semua sama sih Mas. Maksudnya dari Nggak ada kaya. yang kaya, nggak ada yang ya. Oh berarti Semua sampean sama. keluarga sederhana ya? Iya. Jadi yang kaya itu suaminya kan? Yang kaya itu suaminya. Makanya dia berani berbuat apapun. Makanya sekarang kan dunia ini kan kalau orang Medan bilang hepeng mengatur negara. Apakah dengan Bahasa Medan. uang bisa diselesaikan semuanya itu? Kita kalau bahasa Medan bilang gitu, hepeng mengatur negara. Tapi kita mengharapkan kebenaran di mana, bukan uang. Tapi Pak Adi, suami Mbak ini kemarin, dianggap dengan uang bisa semua selesai. Pak Ardi itu ya. Pak Adi. Tapi ya memang kaya dia. Sultan deh. Kita Sultan, meskipun sultan mau apa dengan uang, tapi yang kita tunjukkan itu harus kebenaran dan kejujuran, Iya benar. bukan uang. Iya, ini namanya Habib. Uang dan kejujuran itu harus ada. Habib Rashid. Adab harus ada. Kalau suami Mbak kemarin itu aduh,
Udah ada nggak ada, bawa pengacara nggak berkerudung lagi. Apa itu pengacara? Meskipun dia agama lain non muslim, tapi datang rencananya masih Bib, mau membawa pengacara itu masih rencananya, belum masih. Memang menunjukkan ini pengacara saya, menunjukkan gitu. Tapi yang tidak tahu itu hanya gertak aja atau gimana. Belum datang ke sini. Pengacaranya belum. Tapi itu hanya gertakan saja atau gimana? Ya kita lihat saja. Kalau dia memang mau membawa pengacara ke sini, berarti ya memang dia bukan orang main-main, bukan orang sembarangan dia Ardi itu. Gitu. Intinya Mbak, selama Mbak niat baik di sini, Mbak memohon pertolongan di tim ini, saya juga tahu Gus Idris seperti apa gitu kan. Masih insya Allah mudah-mudahan akan dibantu gitu. Amin. Dan Mbak nggak usah takut kalau misalkan ada ancaman dari segi fisik, maaf ya, atau kayak itu apa, bisa apalagi dalam segi ancaman hukum. Karena di pondok ini juga ada yang namanya perlindungan hukum. Jadi pondok pesantren bukan pondok pesantren yang kaleng-kaleng. Di sini juga ada kuasa hukum, di sini juga ada perlindungan hukum. Jadi siapapun yang masih di dalam naungan di sini, apalagi termasuk kategori pasien gitu Set ya, itu nanti tetap di dalam naungan perlindungan dari pihak pondok. Tapi di garis bawahi, di pondok ini kan juga orangnya pintar. Jadi dia paham mana yang memanfaatkan situasi dan yang benar-benar itu membutuhkan pertolongan di sini. Ya udah, mungkin bisa. Ini nanti tidur di mana Mbaknya? Di aula itu dulu. Kamar saya kan itu saat namanya. Tidur sama-sama ya di kamar sampean maksudnya. Oh gini, kamar saya itu kan maksudnya kan tuh ini lebar bersih. Terus? Jadi saya yang pindah ke kamar santri, jadi tidur di situ. Itu maksudnya Ustaz. Ya mau nggak Mbak apa mau tidur sama Pak Ardi? Hah? Tidur sendiri. Tidur sendiri. Atau sama Cak Rapli. Gak boleh ya. Jadi ini kalau perempuan sendiri. Gitu. Ada santri wanita ada kok, santri wanita ada. Biar sama santri wanita. Sama Ita ya. Ya udah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, soalnya Mbaknya kelihatan capek juga ya. Istirahat aja Mbak. Ya. Jangan dipikirin Mbak, segala keburukan itu akan terbongkar. Ya bisa, bongkar. Jangan menghiraukan suami ada uang itu, di uang nggak ada gunanya. Habib nih bos senggol. Nggak ada gunanya. Kan udah senyum kan, lewat Habib langsung senyum Bib. Nah itu dia. Tapi terlalu murah senyum juga bahaya. Ini senyumnya senyum stres atau gimana? Dikit-dikit senyum. Pikirannya udah kemana-mana ini. Iya. Tapi kayak masih muda banget ya. Udah. Berarti Mbak kawin udah muda berapa samanya tahun? Mbak ya? Kawin muda Bang. Kawin muda. Lulus SMP langsung kawin. Enggak, maksudnya kawin waktu muda apa nikah waktu muda? Nikah waktu muda ya, gitu loh. Itu ya. Kucing nggak mas kalian? Udah Zat, nanti netizen semakin kita ngawur ceritanya yang ada nanti netizen nih mikirnya kita yang enggak kita, apalagi di janda yang kita hadapi Zat. Calon janda Ya, semoga aja lah. Semoga aja nggak beneran jadi janda gitu. Kasihan yang juga. mudah-mudahan janda. Allah, Ray sangat berharap banget ini, Ray ini loh. Berharap banget. Namanya begitu. Ya, bahaya Bang Ray ini. Ada tamu wanita ya udah tungap-tunggup matanya. Gitu ya. Sebelum Habib bertindak, saya harus berjalan. Ya, intinya pondok kita terbuka untuk siapapun yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Seperti ya Bang Ray ya. Jadi mungkin kita doakanlah semua ya, semoga Pak Ardi bisa taubat, juga Mbak siapa ini Sri ya, Mbak Sri ini bisa sabar menjalani ujian ini. Insya Allah orang yang sabar mendapat pahala yang sangat besar dari Allah dan derajatnya pasti diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat, Al Fakir Kang Fajar mohon dan Bang Ray juga Syekh Rosid mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.